Iya, Oke, Miss. Oke, baik. Waktunya 1 jam, kita buka 3 sesi dari Recording in 12 progress. menit paparan dari hasil tugas akhir. Kemudian kedua kita akan verifikasi dan tanya jawab kepada Dewan Penguji. Ketiga kita akan bersidang hasil putusan sidang akhir kamu bagaimana. Oke, silakan. Mau berdoa dulu juga silakan. Oke, Miss, saya izin share screen ya. Ya, boleh silakan. Ini sudah direcord kan? Oh, sudah. Sudah. Bentar. Oke. Selamat siang Pak Jerry selaku dosen pembimbing dan juga Miss Holly dan Bu Doni selaku dosen penguji. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Brand Equity, Over Equity, dan juga Relationship Equity terhadap Customer Loyalty pada pelanggan Glovo Box. Jadi, penelitian ini tuh dilatar belakangi oleh fenomena loyalitas Bobo Box sebagai pemimpin hotel kapsul di Indonesia. Terlihat dari tingkat okupansinya yang tinggi dengan rate customer-nya sebanyak 50%. Brandnya juga punya banyak cabang sebesar 35 yang didominasi oleh generasi muda dan punya komunitas yang solid juga di Discord sebesar 2.000 member. Dari data tersebut, fenomena ini tuh sangat menarik karena mengkaji faktor-faktor pembentuk loyalitas pelanggan agar menjadi bahan strategis bagi Boombox dalam mempertahankan loyalitasnya di industri yang kompetitif. Yang mana kan kondisi idealnya itu harusnya terjadinya konsistensi pelayanan baik seluruh cabang. Namun dari hasil wawancara dengan pelanggan di komunitas bahwa adanya ketidakkonsistenan layanan, khususnya itu staff. Jadi bisa berpotensi lah menurunkan loyalitas. Sehingga penelitian ini tuh menggunakan pendekatan customer equity dengan 3 penggeraknya yaitu brand, offering, dan juga relationship sebagai variabel independen terhadap kualitas pelanggan. Lalu untuk rumusan masalahnya itu ada 3, bagaimana BE mempengaruhi CL, bagaimana OE mempengaruhi CL, dan bagaimana RE mempengaruhi CL. Sehingga tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap CL pada pelanggan Bobo Box. Jadi di sini untuk grand teori yang saya gunakan yaitu customer equity dari RAS tahun 2005 tentang nilai total yang diperoleh oleh perusahaan dari seluruh hubungannya dengan pelanggan dibagi dengan 3 driver, brand tentang persepsi terhadap merek dan offering tentang nilai yang diterima itu sebanding dengan apa yang diterima dan relationship tentang kecenderungan pelanggan untuk tetap setia melebihi penilaian BE dan juga OE. Kalau untuk loyalnya itu saya pakai teori Griffin, di mana dimensinya itu repeat forecast sama recommendation. Jadinya itu kerangka pemikirannya ada digambar dengan 3 hipotesis. H1 BE berpengaruh positif dan signifikan terhadap CL, H2-nya OE berpengaruh positif signifikan terhadap CL, dan juga H3 yaitu RE berpengaruh positif dan signifikan terhadap CL. Lalu untuk kesimpulan literatur rujukan saya, itu dapat disimpulkan 3, yaitu untuk overing paling konsisten berpengaruh terhadap CL di berbagai industri. Kalau brand juga relationship itu hasilnya signifikan sama yang enggak tergantung industri. Sehingga kesimpulannya menjadi novelty bagi penelitian saya karena mengadopsi 3 driver dengan objek yang baru yaitu hotel kapsul digital. Lalu untuk metodenya itu saya memakai kuantitatif dengan jenis penelitian exploratory dengan pendekatan causal effect. Populasinya itu pelanggan dan Bobo Box yang join di komunitas Discord sebesar 2.000 member. Dan juga sampel yang saya peroleh 164 melebihi dari standar Solvin yang ada 3 kriteria anggota komunitas berusia 17 sampai 44 dan juga pernah menggunakan layanan Bobo Box 2 kali dalam setahun. Dan untuk tanda pengumpulan datanya, saya memakai kuesioner via Qualtrics, lalu sekundera studi literatur yang terkait, dan skala pengukurannya itu pakai SEM untuk X dan Y itu binari. Dan analisa data saya menggunakan PLS-SEM dengan uji outer model, inner model, dan juga bootstrapping untuk tahu hasil pet coefficient. Oke, jadi ini adalah untuk hasil penelitian saya. Yang pertama, untuk uji outer modelnya, itu menunjukkan bahwa telah memenuhi kriteria valid variable untuk indikatornya. Dilihat dari 3 faktor. Yang pertama, uji validitas konvergennya itu udah lebih dari 0,70 thresholdingnya. Dan juga nilai AV-nya itu udah 0,50. Walaupun memang ada satu indikator CL6 di bawah 0,7, tapi masih dapat diterima untuk penelitian exploratory menurut Chin. Dan untuk uji validitasnya sudah lebih dari 0,70. Dan untuk uji reliabilitasnya juga sudah lebih dari 0,70 untuk Chromatch alpha sama composite reliability-nya.
Lalu untuk hasil uji inner modelnya itu juga sudah sesuai memenuhi kriteria. Ada tiga kesimpulan. Yang pertama, R-square itu mampu menjelaskan variasi variabel customer loyalty sebesar 78% yang dijelaskan oleh variabel independen. Kalau untuk uji efek size-nya itu kontribusi pengaruh prediktornya itu dari masing-masing variabel itu dominannya kecil sampai sangat kecil dari OE relationship sampai BE. Lalu untuk uji model fitnya menunjukkan bahwa dari nilai SRMR sama NVI itu cukup baik atau good fit karena model struktural itu teoritis dan sesuai dengan data observasi. Oke, jadi untuk hasil penelitian bootstrappingnya itu ada tiga kesimpulan. Yang pertama H1 ditolak, H2 itu diterima, H3 itu diterima. Jadi untuk H1 ditolak dikarenakan arah hubungan positifnya itu di mana dari original sampel itu kan lebih dari 0. Namun ini nggak signifikan karena dari t-value-nya kurang dari 1,95 sama dari p-value itu malah lebih dari 0,05 sehingga hubungannya itu malah memiliki arah hubungan positif namun nggak signifikan terhadap loyalty. Lalu untuk H2-nya itu diterima karena arah hubungannya itu positif lebih dari original sampel dari 0 maksudnya dan juga hasilnya itu signifikan di mana t-value itu lebih dari 1,95 dan juga p-value itu 0,05. Hal ini juga berlaku untuk RE, untuk arah hubungan juga positif dan juga p-value-nya dan t-sacek itu sesuai dengan kriteria. Oke, ini akan langsung ke pembahasan. Eh, Oke, saya akan menjelaskan di sini mengapa overing itu bisa berpengaruh terhadap customer loyalty. Pertama kan dari hasil pet coefficient-nya, di mana dia berpengaruh positif dan signifikan. Artinya semakin tinggi persepsi pelanggan terhadap nilai atau manfaat layanan yang diterima, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk tetap setia dan melakukan pembelian ulang. Nah, signifikasi faktor ini yang paling dominan dilihat dari overloading OE1 tentang kualitas fisik pot. Di mana ini juga sejalan kok dengan teori RAS di mana dia bilang kalau lihat, kualitas fisik yang konsisten dan sesuai ekspektasi pelanggan itu akan memperkuat kenyamanan dan kepercayaan pelanggan tersebut terhadap kemampuan brand dalam memenuhi standar kualitas yang dijanjikan sehingga membentuk persepsi nilai positif dari mereka yang mendorong pelanggan untuk repeat purchase. Ini juga sesuai dengan data Bobo Boss. Kalau dari reportnya dia bilang kalau 90% tamunya itu menilai kualitas tidurnya itu sangat baik, segar, karena didukung oleh fasilitas fisik kamarnya. Dan ini juga sejalan dengan semua literatur yang saya rujuk. Kalau misalkan overing itu berpengaruh signifikan terhadap loyalty, baik itu di industri perhotelan maupun di luar itu. Lalu untuk pengaruh RE terhadap CL, ini juga punya pengaruh positif dan signifikan, di mana artinya semakin kuat hubungan ikatan emosional dengan pelanggan, maka semakin besar mereka tuh untuk tetap setia terlepas dari nilai produknya ataupun kekuatan mereknya. Signifikasi faktor ini dilihat dari nilai overloading RE3 yaitu perasaan terhubung melalui komunitas. Di mana ini juga sejalan dengan teori kok kalau misalkan Ras bilang kalau suatu brand bisa membangun komunitas yang solid, maka pelanggan tuh akan cenderung mempertahankan sense of belonging-nya. Contohnya kayak rasa keanggotaan sebagai solo traveler dan sebagai komunitas. Sehingga pelanggan tuh telah terikatlah secara emosional yang menunjukkan tingkat loyalitas yang tinggi. Ini juga konsisten kok dengan literatur yang saya rujuk baik di luar industri sama di luar industri hotel. Nah, ini yang di highlight, yang dimana kenapa sih BE bisa nggak signifikan, walaupun dia punya arah positif. Yang berarti kan artinya kekuatan merek mereka tuh belum cukup mempengaruhi keputusan pelanggan untuk tetap loyal, karena persepsi kualitasnya layanannya dan hubungan itu lebih dominan kan dibanding brand. Ini juga sejalan dengan teori kelas. Dia bilang kalau tergantung kondisi industri yang kompetitif seperti hotel atau penerbangan, brand equity cenderung bisa lebih kalah dibanding OE sama RE. Karena pelanggan malah lebih cenderung sensitif pada aspek faktor kayak kualitas, harga, dan hubungan dibanding dengan kekuatan merek. Dan kalau kita lihat secara industri, hotel kapsul memang jauh lebih kalah secara awareness-nya karena jumlah hotel kapsul juga masih jauh tertinggal dari hotel akomodasi kayak guest house, villa, hotel mewah dan juga baru join dari 5-7 tahun terakhir baru ada di Indonesia. Sehingga secara segmen juga lemah, kecil dan berawareness juga sangat kecil.
Kalau secara konsistensi dengan literatur, sebenarnya semua literatur menunjukkan bahwa BA itu berpengaruh positif dan signifikan. Tapi ada juga yang enggak, cuman di sini tidak dikasih tahu yang selaras dengan saya apakah dipakai dimensi yang sama. Sehingga kesimpulannya itu faktor dalam konteks Boboibox, faktor yang paling membentuk customer loyalty itu yang paling kuat dari offering, relationship, dan juga brand equity. Tapi brand equity cuma punya arah positif, tapi tidak memberikan signifikan. Saran untuk Boboibox perlu menjaga konsistensi kualitas layanan, khususnya itu fisik kamarnya, fasilitas fisiknya, karena biar menjaga kualitas tidur pelanggan. Kedua, mempertahankan kualitas hubungannya melalui komunitas, bisa dengan apa ya, kegiatan acara offline online yang bisa mempertahankan rasa keanggotaan sesama solo traveler. Dan juga yang terakhir, Boboibox perlu ningkatin awareness-nya secara lebih meluas, baik apapun secara strategi marketing, biar tidak kalah dengan industri hotel lainnya atau opsi akomodasi lainnya. Oke, demikian penjelasan hasil skripsi saya. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Apabila ada Nanya feedback, dulu ya. ya. Oke, thank you Adinda, Putri. Aku duluan ya, Domi ya. Oke, udah direkam. Oke, ada 3 pertanyaan yang kamu mesti jawab dan verifikasi ya. Ini mengenai loyalitas, ya, benar ya. Problemnya apa? Orang masih memandang sebelah mata terhadap layanan Boboibox ya. Coba bisa definisikan Boboibox itu sebenarnya layanan apa ya? Kalau masih di mute kamu, Din. Nah, Iya, maaf, Bu. Jadi, kalau boleh dijelaskan tentang hotel kapsul, Boboibox itu, jadi dia itu sebenarnya kayak penginapan yang berbentuk kapsul, yang dimana eh, kita bisa ngontrol tuh pakai aplikasi, Bu. Jadi secara check-in, pakai aplikasi, check out, ngontrol untuk apa ya, kayak IoT-nya, mood lamp-nya, AC-nya tuh semua pakai HP. Sehingga secara harga juga terjangkau dan juga dia pakai aplikasi apa IoT juga, sama dia punya lebih apa ya, cabangnya tuh banyak, Bu, 35 cabang. Makanya eh 35 cabang di Jakarta, Indonesia, Bu. Tapi kalau seluruh yang paling Indonesia, banyak Jabodetabek itu sekitar Jabodetabek. Nah, yang 15-an yes, yang paruhnya. Adinda lihat ini di Jakarta atau di Jabodetabek? Secara umum, Bu, karena kan secara umum jadi loyalitasnya itu saya ambil untuk loyalitas secara umum di komunitas Discord-nya, Oke, komunitas berarti Bobox-nya. berarti ini adalah gambaran dari loyalitas di dalam Discord yang mengkonsumsi gitu, yang membeli layanan Boboibox Betul. dimanapun berada di Jabodetabek di tiap cabangnya. Untuk Jabodetabek, saya lebih ke ini sih, Bu, di luar sama Jabodetabek. Tapi untuk hasil penelitian emang lebih dominan ke Jabodetabek Oke, dari adakah perbedaan apa perilaku dari kesetiaan pelanggan dari yang di dalam Jabodetabek dan di luar? oh, kalau ini saya dari hasil statiknya sih, Bu, karena kan saya juga pengen tahu tujuan mereka menggunakan layanan Boboibox untuk Apa loyal. yang bisa? Ya. Kalau Jabodetabek itu mereka loyal karena ada dua, untuk liburan dan staycation. Mereka butuh penginapan yang modern tapi murah, sama bisa transit ketika habis kerja malam. Kalau luar Jabodetabek itu full untuk liburan aja, Bu, karena kan hotel yang di luar Jabodetabek itu lebih ke nuansa alam. Jadi memanfaatkan nuansa alam, sehingga makanya mereka minatnya tuh lebih ke ya, liburan aja. Kalau yang Jabodetabek yang membuat transit istirahat, Bu. Hmm. Kalau eh, Ibu tanya lebih jauh nih ya, komunitas Discord-nya ini justru individual apa traveler atau family ya? Bukan dong, karena Boboibox kan dia single capsule gitu ya. Oke, coba bisa di lah kemana dia nih? Oh, ini dia. Oke, Oke. baik, saya jawab ya, Bu. Mm-mm. Kalau untuk komunitasnya memang dominan solo traveler, Bu. Kelihatan dari, kan ini pelanggannya, membernya, awal jadi member, terus jadi apa kreator. Jadi sebenarnya mereka tuh sebenarnya sesama solo traveler. Terlihat kok, Bu, Hmm. dari konten-konten yang mereka buat sebelum menjadi BA. Hmm. Jadi mereka semua tuh solo traveler yang memang tujuannya buat yang pertama untuk transit sama untuk liburan, tapi untuk ekspor Indonesia juga. Karena kan Bubuk ini punya cabang banyak sekali. Makanya jadi opsi buat mereka tuh buat pakai kapsul aja sebagai sarana buat
solo traveler. Ya, solo traveler. Kalau transit tuh transit artinya digunakan untuk hub ya. Misalkan dia berhenti apa nih? Ah, Definisinya apa nih? Transit oh, kamu apa nih transit maksudnya? yang dimention adalah, jadi kalau saya lihat fenomena, karena saya juga sering pakai buku, Bu. Nah, 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 kayak contohnya ya, Bu, di Sudirman itu akan selalu sold out setiap hari Senin sama hari Jumat. Karena apa? Karena dominan mereka adalah para pekerja yang lembur, kerja, Bu. Jadi lembur. kebanyakan mereka ada yang bule juga yang buat liburan, sama kebanyakan mereka adalah Mix ya, karyawan ya perkotaan, Bu, yang memang mending pengalaman. nginep aja dibanding pulang. Saya juga Hmm. punya temen banyak di Discord. Di situ. Oke, jadi Mm-mm. jadi jadi audiens yang kamu survei itu adalah pelanggan Bobo Box yang tergabung dalam komunitas di Discord, betul? Yang Betul. yang sudah melanggan menggunakan layanan Bobo Box selama berapa lama? Minimal 2 kali. Untuk syarat Oh, masuk ke komunitas, itu tuh minimal 2 kali, Bu. Dan ada 2 kali. level-levelnya gitu. Jadi saya Hmm, bisa tahu dari level sama hmm. status mereka tuh kayak Bob Legend, Bob Bestie, itu dari berapa tahunnya Yang mereka. paling yang paling lama apa disebutnya? Bob Besti. Enggak, jadi Bob Bestie itu yang mungkin Bawah, setahun, Bob huh? Legend, Bob Legend. Master, sama Huh. BA, dan juga community creator gitu, Oke, Bu. berarti BA itu tingkatan paling tertinggi sama kreator tingginya. Dia bisa satu status, kalau jadi BA bakal menjadi Bakal kreatornya juga. kreator. Nah, Dinda di mana posisinya? Baru bestie atau Aku masuknya legend, Bu. Karena legend? Oke, iya, karena udah oke, kali-kali. oke, oke. Dan sementara itu dulu silakan disambung Bu Domi. Eh, ya, Dinda, boleh jelaskan perbedaan brand equity, offering equity, dan relationship equity ini sih, Din? Saya ingin lihat perbedaan antara ketiganya itu seperti apa. Baik, Bu. Kalau dari teori yang saya ambil, kan banquet itu kayak penilaian subjektif dari pelanggan terhadap kekuatan merek yang dirasakannya, seperti kayak citra ataupun kekuatan merek itu sendiri. Tapi kalau di RAS itu dia bilang kalau merek itu bisa kuat karena ada dua hal. Yang pertama brand awareness, sama yang kedua attitude toward the brand, yaitu kayak sikap positif dari pelanggan itu terhadap merek gimana. Kalau yang kedua itu over equity. Over equity itu kayak persepsi objektif pelanggan terhadap nilai atau manfaat layanan diterima oleh si pelanggan tersebut. Mencakupnya itu kualitas, nyamanan, yang dimana sebanding dengan apa yang dikorbankan. Nah, yang dikorbankan itu bisa dari harga, waktu yang dikorbankan. Terus kalau untuk relationship equity, perbedaannya itu kayak dia tuh kecenderungan pelanggan untuk tetap stay dengan si merek, tetap loyal dengan si merek, terlepas dari apa ya, penilaian kekuatan merek kayak gimana, atau dari nilai manfaat yang diterimanya. Jadi sangat-sangat di luar rasional pertimbangan dia, Bu. Itu sih, Bu. Ya, saya Oke, paham. oke. Nah, sekarang ternyata dari hasil penelitian kamu, brand equity itu ternyata tidak memiliki pengaruh, gitu ya. Maka itu bisa dikatakan bahwa ternyata bagi sebagian orang, ternyata mereka tidak memiliki apa ya, persepsi bahwa Bobo Box itu bermanfaat, mungkin ya. Tidak memiliki kedekatan, tidak memiliki hubungan yang baik mungkin gitu ya, atau mereknya masih cenderung dianggap suatu brand yang negatif, kayak mungkin ya gitu ya, Bobo Box, wah kayaknya lo masuk sana bisa satu kapsul berdua atau tempat esek-esek misalnya gitu ya. Nah, itu seperti apa? Apakah seperti itu? Jadi menurut kamu tuh brand equity kenapa dia tidak berpengaruh itu maksudnya bagaimana, Dinda? Oke, kalau yang saya telusuri ya, Bu, kenapa BE nggak bisa signifikan? Yang pertama, kita lihat dulu mungkin secara kenapa dia bisa nggak signifikan. Eh, ketika pelanggan itu memilih hotel kan, Bu, aspek yang di Lalu, Bu, maaf ya, Bu, Ya, oke. agak sakit. Oke, jadi alasan kenapa biaya itu bisa nggak signifikan, yang pertama, secara industri perhotelan kapsul itu masih baru sekali, Bu, karena apa ya, dia baru joinnya tuh baru ada tuh 2017, sekarang kan baru 2025, berarti baru 7 tahun. Berarti secara awareness sama secara brand recall dia tuh nggak sangat kuat dibanding hotel yang lain. Misal untuk
oke lah pelanggan itu 2 kali untuk pakai bubuk. Tapi kan untuk next trip, misal untuk hotel yang lebih lega atau mungkin hotel yang pengen ada adventure baru, itu nggak menjadi opsi pertama mereka untuk memilih bubuk. Karena ada another opsi yang mungkin mereka bisa milih selain hotel kapsul. Karena hotel kapsul ini juga sesuai dengan target pasarnya, yaitu solo traveler dan juga dan lain-lain. Kan walaupun memang yang didominasi itu solo traveler, tapi kan kita nggak boleh hapus pikiran kalau ada yang lain juga mungkin dua dengan pasangan atau mungkin dengan anak, kita nggak ada yang tahu. Terus yang kedua juga kenapa nggak signifikan, Pras juga bilang kok Bu di teorinya yang saya baca dan download itu, dia bilang kalau industri yang kompetitif kayak perhotelan, penerbangan, bahkan hal-hal seperti mall itu juga dia bilang akan lebih sensitif karena pelanggan itu akan lebih memprioritaskan apa sih yang gue dapat dari brand itu, itu nilai dan juga secara hubungan yang dibangun, mungkin secara apa ya, hubungan sosial media lebih dekat kah atau emang secara staff dan lain-lain lebih apa ya, lebih sopan lah, lebih responsif kah. Nah, kekuatan mereka itulah yang akhirnya jatuh alias kayak kalah perannya dibanding offering sama si relationship. Kalau ditanya mungkin karena kekuatan merek atau hubungannya itu agak berbeda, Bu. Kalau misalkan relationship itu kan hubungan dengan pelanggan yang dibangun dari komunitasnya, staffnya. Kalau misalkan brand itu lebih ke mungkin image-nya gimana, hotel kapsul kan sempit dan juga tidak banyak untuk jadi opsi next trip. Sama memang sih untuk ini juga hotel si brand Bobo Box ini juga lagi ada masalah, Bu, di mana dia menyimpang dari apa ya bahasanya? eh Seribu Green. Jadi kayak karena dia banyak cabang, dia membabat banyak pohon gitu untuk yang di eh, nuansa alamnya hotel di nuansa alam kayak di villa, kayak bukan di villa ya, kayak di Bandung tuh kan banyak penginapan yang nuansa alam. Mereka membanyak babat habis pohon gitu loh, Bu. Jadi kesimpulannya Oke, emang agak complicated sih. oke. Nah, sekarang kalau saya lihat di pada brand equity yang sudah kamu jabarkan gitu ya, dimensinya itu ada awareness dan attitude toward to brand gitu ya. Nah, di mana di sini semua berhubungan dengan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan mengenai promosinya gitu ya. Nah, kalau seandainya brand equity-nya itu ternyata dikatakan tidak berpengaruh, apakah bisa dikatakan bahwa promosi yang sudah dilakukan oleh Bobo Box itu ternyata failed gitu ya? Apakah memang ternyata gagal gitu ya? Karena itu berhubungan kalau kamu lihat di sini ada beberapa subdimensi yang sudah kamu jabarkan. Itu ada media advertising, ada direct to consumer, ada word of mouth gitu ya. Ada media kreatif, ada media placement, ada brand name ya. Semua itu adalah apa ya? Bagian gitu ya dari promosi. Nah, bisa dikatakan nggak sih sebenarnya apakah memang promosi yang dilakukan oleh si Bobo Box itu memang failed gitu ya? Atau bagaimana? Jelasin deh. Bisa, Bu. Saya ngelihat dari nilai apa sorry Mean si statistiknya, saya juga uji coba yang melihat dari SEM. Saya boleh share screen kan ya, Bu ya? Oke, mungkin untuk bukti ininya. Jadi di sini kalau dilihat dari ini hasil tabelnya itu, kalau misalkan BE5 itu paling rendah, Bu, di sini dibanding yang lain. Karena kan 3 sampai 4 ya. Ini paling rendah 2,6. Di sini tuh masuknya ke dimensi brand awareness. Untuk indikator sebentar, pengaruh cerita influencer. Dengan pernyataan saya mengenal Bobox dari konten influencer di media sosial. Berarti kan semakin rendah indikator ini, semakin gak relate kalau mereka tuh kenal sama kontennya tuh lewat influencer. Berarti bisa dibilang kalau misalkan si Bubuk ini belum cukup kuat secara brand name sama brand nicknya kalau lewat dari konten promosi influencer. Karena memang kalau saya lihat di strategi marketing mereka, mereka hanya memanfaatkan sosial media mereka aja sama si komunitas. Tapi kan suatu komunitas juga nggak punya banyak, misalnya secara personal punya followers kayak Nagita gitu kan, yang paling tinggi. Tapi masih agak apa ya rendah sehingga secara konten influencer itu nggak terlalu signifikan kok, Bu. Jadi inilah yang bisa dibilang kenapa BE-nya itu nggak signifikan karena ya secara awareness dimensinya juga kurang yang didukung sama si indikator pengaruh cerita influencer, Bu. Gitu, Bu, yang saya pelajari. Oke.
berarti memang cara promosinya ya, cara Oh, promosinya mungkin yang kurang kuat gitu ya. iya. Selama ini yang mereka lakukan cara promosinya seperti apa? Oh, mereka cuman ngelakuinnya cuman dua aspek yang saya lihat ya, Bu. Bentar. Saya boleh ini tapi nggak bisa ngomong. Yang pertama, kalau secara offline mereka sangat jarang, bukan jarang malah nggak pernah, Bu. Jadi cuman kayak lokasi buku boxnya aja, terus logo, udah gitu doang. Tapi kalau digital memang kuat, tapi cuman memakai kayak BA-nya aja, saya lupa ya BA-nya siapa, cuma satu BA artis, udah sisanya itu lewat komunitasnya, Bu, si komunitas kreatornya, hanya itu aja sebenarnya. Jadi secara influencer juga nggak kuat, secara offline juga nggak kuat, jadi kalah jatuh dengan boys villa, hotel mewah lah gitu, Bu, kayak Kartika dan lain-lain gitu. Oke, jadi mungkin itu yang harus dikuatkan di pembahasan kamu ya, Oh, karena di iya, Bu. pembahasan Kartika itu kali. mengenai brand equity gitu ya, Nah, dan Dom, hai, Santika hoi, kali bukan Iya, Kartika. Bu. Saya Cantika, Mana ada Kartik, hotel Kartika enggak, tuh, Din? bukan. Kalau Kartika itu makanan Ada? ya di Bandung. Iya, Bu. Saya baru nggak. Gimana sih lu, Din? Biar. Jadi mungkin itu mungkin pembahasan yang bisa kamu jelaskan gitu ya mengenai brand equity. Kenapa kok dia tidak berpengaruh gitu ya berdasarkan hasil dari analisis kamu gitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari offering dan juga relationship, menurut kamu apa sih yang perlu dikuatkan di sini untuk offering equity-nya gitu ya? Dengan juga relationship. Bedanya apa sih kalau offering itu kan juga sebenarnya berhubungan dengan jasa kan? Iya nggak? Offering itu kan juga ada hubungan dengan jasa. Relationship juga gitu ya. Nah, apa beda dari keduanya? Oke, Bu. Kalau saya jawab dulu yang berpengaruh atau perbedaannya dulu, Bu? Perbedaan dulu boleh. Oke, jadi kalau aduh kok nge-lag ya. Oke, jadi memang sih teori ras ini agak berbeda dengan variabel yang lain mungkin ya dari ahli lain. Intinya sih kalau si Overing itu dia mention di teorinya kayak kira-kira nilai yang diterima, nilai itu kan general Bu ya, kayak manfaat layanan kah, manfaat penawar yang diterima kah, itu sesuai dengan apa ya, apa yang dijanjikan lah Bu. Yang dijanjikan di promosi atau melalui digital promosi, yang itu tuh sebanding dengan harga yang dikorbankan. Kayak benar-benar kayak apa ya, worth it nggak to buy. Intinya seperti itu Bu kalau offering. Tapi kalau relationship itu lebih kayak trust. Apa ya, rasional gitu loh Bu. Karena kan kalau kita secara pelanggan nih, kita kan juga pasti mikirin oh, apa ya nilainya, kekuatan mereknya. Tapi kalau dia udah masuk ke tahap relationship, kayak dia udah nggak peduli nilai diterima apa, atau kayak ngekositin kan nilainya, atau mereknya belum keluar, tapi dia akan tetap loyal karena dia ngerasa kayak saya mengenal sekali brand tersebut, saya sangat dekat dengan brand tersebut. Karena mereka selalu ngasih loyalitas yang baik, program reward yang baik, kayak promosi yang apa ya, program loyalitas kayak diskon karena saya sering beli, reward eh, apa ya, reward penginapan free, kayak hal-hal seperti itu loh Bu. Makanya indikator yang saya pakai itu di relationship, kayak saya merasa program Lotus Bubuk itu memberikan keuntungan tuh dari segi reward sebagai komunitasnya itu Bu. Itu yang perbedaannya. Kalau misalkan offering kan lebih ke manfaat yang diterima itu sesuai nggak dengan yang dijanjikan, itu loh yang Bu yang beda. Jadi kayak penilaian dia akan lebih tidak rasional karena dia emang dekat dengan si brand yang karena emang suka, dan makanya itu Bu perbedaannya. Kalau untuk ini saya juga udah uji coba Bu. Bentar ya, mana PPT-nya nih. Jadi pengaruh kuat per dimensi itu saya pakai juga, ini mungkin untuk lebih detailnya, misal untuk si overequity, itu memang terbukti ya Bu, paling kuat itu dari segi kualitas, poin satu. Nah, di sini untuk price-nya sebenarnya rendah, ketersediaan promo diskon yang menguntungkan, tapi masih tahap agak tipis dengan 4, jadi masih dapat ditoleransi. Dan di sini paling rendah, yang paling tinggi itu convenience, kenyamanannya, dimana kayak sangat apa ya, sangat nyaman, sangat kapan bisa aja buat untuk melakukan pemesanan, dan juga untuk check in dan juga check out. Jadi karena kapsul bubuk itu kayak dia
jam berapapun itu bisa check in. Kalau check out kan jam 2. Jadi mereka merasa kalau sangat mudah untuk pesan dan sampai check outnya gitu, Bu. Kalau untuk Obering paling kuat dari aspek kualitas fisiknya dan juga dari dimensi kemudahan pemesanan, yaitu convenience dimensinya. Tapi untuk price memang agak tipis, tapi masih tetap berperan signifikan karena kan nggak serendah 2 ya, Bu ya. Terus kalau untuk relationship equity, ini tuh yang paling rendah, paling tinggi mana ya? Sebenarnya ini yang paling tinggi itu manfaat perkembanganitasnya, Bu. Itu. Kalau yang dari nilai auto loading kan dari komunitas, kalau ini juga perkomunitas. Kurang lebih sih sama sih, Bu, karena nggak jauh berbeda. Tetap naik gitu, Bu. Nah, Oke, ya. Oke, dari saya cukup. Silakan Pak Jerry. Bang boleh Bu. Oke, Adinda. Pertama-tama saya ucapkan selamat, Anda sudah di tahap sidang akhir ya. Iya. Oke. Dari hasil output yang Anda miliki, satu saran Anda yang utama apa ya, Adinda ya, untuk meningkatkan loyalty Bobobox? Dan kenapa? Untuk saran ya, Pak? Oke. Baik, kalau untuk satu saran, sebenarnya kenapa orang bisa untuk loyal dari segi faktor, itu pastinya kan dari hasil penelitian saya, orang ke hotel kan pastinya ada tujuannya ya, Pak, Bu. Antara untuk tidur, agar dapat Bukan itu tidur. maksudnya dari hasil output Anda. Oh iya. Apa saran Anda yang utama? Paham nggak maksud saya? Paham. Saran pertama itu harus memperbaiki. Pertama, saran cuma satu. Apa saran Anda? Iya. Saran Anda Iya, yang saran satu. Yang utama, iya saran utama. Jadi untuk saran utamanya untuk menjaga kualitas fisik di dalam kamarnya agar pelanggan dapat terus merasakan pengalaman tidur yang berkualitas. Kenapa? Sebanding dengan karena dari segi overloadingnya juga paling tinggi itu quality, Pak. Share screen. Oh, oke. Bentar, Pak. Ini softwarenya atau apanya? Saya juga udah share screenshot sih. Bentar, Pak. Dari outputnya? Oh ya, outputnya. Saya juga share screenshot. Bentar ya. Mana ya screenshotan yang banyak ya? Oh, nih. Oke, ini Pak OS1 ini 0,939 dibanding indikator lainnya sangat tinggi, Pak. Kalau dari lihat ya. Jadi karena autoloading itu paling tinggi OS1 kualitas fisik sehingga OE berapa? OS1, Pak. Mana tentang tuh? Mana tuh? Pertanyaannya ini. Bukan. OS1 itu apa? Iya, OS1 itu tentang fasilitas kamarnya itu Indikatornya apakah punya apa? fungsi yang baik secara optimal. Intinya, Pak. Indikatornya apa? Ini, Pak. Indikatornya physical product, kualitas fisik buat Bobobox. Oh. Berarti kan semakin tinggi indikator ini semakin persepsi mereka tuh bilang kalau iya dari aspek kualitas fisik itu yang membuat mereka untuk loyal. Karena dengan kualitas fisik yang baik di kamarnya, dari AC-nya, mood lamp-nya, dan juga hal-hal kayak privacy itu mendukung mereka mendapatkan kualitas yang tidur yang nyaman, segar juga, dan juga yang terbaik. Jadi worth it juga. Menurut Anda gitu, itu, Pak. menurut Anda bagaimana itu interpretasinya dalam sehari-hari? Apakah memang seperti itu menurut Anda? Kenyataannya atau gimana? Kenyataannya seperti itu kok, Pak. Kalau dari biasanya tuh Bobobox akan nge-report tiap tahun impact report Bobobox. Jadi dari hal itu Bobobox bilang kalau 90% tamunya tuh merasa kualitas tidurnya tuh menjadi segar, menjadi terbaik, bagus lah istilahnya, karena didukung sama kualitas fisik di kamarnya, Pak, di digitalnya. Dari ya suasana sama lampunya, terus kamarnya, itu yang mendukung mereka untuk balik lagi karena nyaman dan bagus untuk tidurnya juga. Oke, dari saya cukup sekian, Bu Oling. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Abu Domi ada lagi nggak tambahan? Dari saya cukup. Cukup ya. Oke, baik. Silakan Adinda Putri ditutup, kemudian si recordednya di stop dan tunggu di main room ya. Recording stopped. Oke, baik. Terima kasih. Solingnya nyangkut. Habis Iya, solingnya nyangkut. beliau yang ngomong untuk jawab. Sebentar.
Oke, ya. Jadi lawakan. Dia masuk ke A481, gue A479. Orangnya cuma satu, gue bilang mana dia sih? Oke, baik, sesi terakhir kita buka ya. Adinda, kita sudah sepakat untuk meluluskan saudari Adinda Putri tidak mengulang dengan perbaikan. Untuk itu Ibu ucapkan selamat. Silakan Bu Domi sampaikan. Oke, selamat ya Dinda. Hasil dari penelitian kamu bagus gitu ya. Kemudian dari jawaban yang telah diberikan itu antara satu poin dengan poin yang lain tuh nyambung gitu ya. Jadi mengalir. Jadi memang kamu memang menguasai apa yang sedang kamu tulis gitu ya. Jadi ya saya salut lah dengan tulisan kamu meskipun kamu terhambat karena kamu sakit ya. Tapi Iya. ya ini bisa diselesaikan dengan baik. Oke, silakan Pak Jerry. Selamat Adinda. Atas kelulusan Terima kasih. Anda, hasilnya terbukti mendapat pujian. Semoga Anda bisa langsung terus ke S2 ya. S2. Semoga ilmunya juga berkah selama berkuliah di Bakri dan menjadi amal jariah bagi para dosen. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Domi, Miss Holly dapat jadi atas bimbingannya. Terima kasih. Terima kasih. Dinda ada yang mau disampaikan buat kami bertiga? Semoga Bapak Ibu sehat selalu, semangat untuk membimbing dan juga menguji. Tidak pernah bosan ya Bu. Semoga juga cepat liburan kalau bisa dari Bakri ya Bu. Bonus juga. Alhamdulillah. Ya, terima kasih doanya. Lagi dapat bonus loh. Doain Kita sama doain dia. terus tuh. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Dengan Ya, demikian, saya, yes. Ya, dengan demikian, boleh ya Ibu tutup sidang tugas akhir atas nama Adinda Putri sore hari ini. Terima kasih Bu Dominika dan Pak Jerry. Selamat sore. Oke, selamat sore. Selamat Adinda. Bye-bye. Terima kasih Pak. Selamat. Ya.